Baik, selamat sore. Kita kembali melanjutkan kuliah kita untuk topik yang terakhir pada semester ini. Seperti saya katakan tadi, di topik yang terakhir ini saya hanya akan berbicara sekilas tentang refleksi melihat perjalanan perkuliahan kita sepanjang satu semester yang sudah kita lakukan. Dan ini juga menjadi masukan bagi kalian bagaimana kita bisa melihat poin-poin penting di dalam perjalanan perkuliahan kita. Saya akan mulai dari pernyataan bahwa dalam beberapa abad sebelum ada kekristenan, sebetulnya kita mau katakan bahwa masyarakat Batak itu sudah ada. Masyarakat Batak sudah ada, bahkan lebih daripada itu, masyarakat Batak juga sudah melakukan kontak dengan suku-suku lain atau juga mungkin dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita harus katakan meskipun orang Batak hidup di dalam wilayah pedalaman dan sebagai masyarakat yang terpencil di Sumatera Utara ini, tetapi faktanya mereka sudah melakukan juga hubungan-hubungan dan kontak-kontak dengan dunia luar, meskipun itu sekilas, meskipun itu tidak terlalu membawa dampak perubahan, tetapi kita harus katakan bahwa mereka juga sudah tahu bahwa ada kebudayaan lain di luar dari budaya Batak. Nah, itu yang membuat kita harus berhati-hati ketika nantinya kalian sebagai para pelayan atau calon pelayan akan juga ikut terlibat. Mungkin salah satu dari kalian akan beruntung menjadi seorang misionaris yang akan seperti Nomensen misalnya, atau misionaris yang lain yang akan diutus atau akan pergi ke daerah-daerah yang baru untuk melakukan usaha pekabaran Injil misalnya. Nah, jadi memang kita akan lihat pertama, para misionaris menyadari dengan betul bahwa yang dihadapi mereka masyarakat yang hidup di dalam keadaan terpencil, terbelakang. Maka hal yang sangat penting diperhatikan bagi seorang pekerja misi, seorang misionaris atau seorang yang bekerja di dalam pelayanan gereja adalah metode kerja. Jadi metode kerja kita bisa belajar dari para misionaris-misionaris itu, mereka bagaimana mereka menerapkan cara mereka melakukan penginjilan itu, usaha-usaha pekabaran Injil di tengah-tengah orang Batak itu sangat menentukan di dalam keberhasilan mereka. Itulah sebabnya ada para pemberita Injil yang gagal dalam tanda petik, artinya bukan gagal dalam rancangan Tuhan, tetapi gagal di dalam misi yang mungkin dibebankan atau disampaikan kepada dia di dalam pekabaran Injil. Itu yang kita maksud. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kita belajar para misionaris itu menyesuaikan, ya, ingat, menyesuaikan konsep-konsep kekristenan yang mereka bawa itu kepada perbenderahan kata, kepada struktur kata, kepada budaya, kepada pola sosial interaksi budaya yang ada di tanah Batak. Mereka sangat memperhatikan itu dengan baik. Artinya mereka menyesuaikan konsep-konsep itu, bahwa kebudayaan Batak itu meskipun mereka datang dengan kebudayaan yang berbeda, tetapi mereka belajar menyesuaikan, belajar untuk memperbaharui budaya itu, sehingga kemudian pengaruh-pengaruh itu bisa diterima di dalam unsur-unsur kehidupan orang Batak. Itu yang penting. Jadi yang mau saya tekankan sekali lagi adalah bahwa sebagai pelayan gereja, kita sangat perlu sekali belajar bagaimana metode kerja yang harus kita kerjakan di dalam melakukan pelayanan, melakukan pekabaran Injil kepada satu-satu daerah, sehingga misi yang kita emban tercapai di dalam pelayanan kita di tengah-tengah gereja. Jadi kalau itu kita bisa bercermin dengan sungguh-sungguh kepada sejarah gereja yang sudah kita pelajari, bahwa sangat tepat sebetulnya di tengah-tengah situasi kekacauan sosial, di tengah-tengah
misalnya kondisi yang terjadi pada saat ini, metode kerja kita harus terus diupdate, harus terus di-upgrade. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan dengan baik, menunjukkan keunggulan, mampu memberikan motivasi, sehingga kalian sebagai pelayan, sebagai pembelajar teologi, pada akhirnya betul-betul menjadi pribadi atau orang yang berdampak di tengah-tengah pelayanan dan kehidupan sosial masyarakat, yang berangkat dan bertitik tolak dari gereja di mana kalian melayani nantinya. Nah, itu refleksi yang pertama. Refleksi yang kedua yang bisa saya bagikan adalah bahwa sikap dan kepribadian dari seorang pelayan itu juga menjadi sang faktor penentu untuk keberhasilan dari suatu pelayanan. Ingat, sekali lagi saya katakan, sikap dan kepribadian, dedikasi kita, bagaimana kita harus dikenal sebagai orang yang berintegritas, orang yang jujur. Ingat, kepintaran bukan satu-satunya modal, kepandaian bukan satu-satunya dan bukan yang utama di dalam pencapaian kesuksesan di dalam pelayanan. Tetapi kalian bisa searching di mana-mana lah di internet bahwa hal yang paling menentukan kesuksesan seseorang itu adalah integritas dan kejujurannya. Itu yang harus selalu diperubani, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan yang diberangkatkan, dipanggil secara khusus menjadi partohonan di tengah-tengah gereja. Maka sikap dan kepribadian kita harus menjadi sikap dan kepribadian yang mampu menginspirasi orang untuk bisa bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari sejarah gereja, bagaimana para misionaris kita itu secara khusus mention bahwa hidupnya itu menjadi yang terpenting di dalam keberhasilan dia untuk menyebarkan Injil. Oleh karenanya kita harus melihat kebutuhan jemaat kita pada masa kini. Saya berpikir bahwa bagaimana jemaat sangat merindukan sosok pemimpin jemaat, pemimpin gereja yang ramah, pemimpin gereja yang arif, bijaksana, yang kepribadiannya dan sikapnya sebenarnya sangat menginspirasi, yang juga memiliki keahlian, keteguhan hati. Itu yang penting. Dan tidak cengeng, dangura merumut-umut, dangura curhat-curhat, lebih curhat tuh ruas. Nah, bukan seperti itu, tetapi justru menjadi pribadi yang kuat, yang bisa menopang orang lain untuk terus bertumbuh. Itu refleksi yang kedua. Jadi kalau kita lihat dari misalnya Nommensen, dia sudah melakukan ini dengan sangat baik sekali. Dia menjadi pribadi yang bisa diteladani di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Bagaimana dia, kalau kita kembali ke belakang, Nommensen ikut terlibat bagaimana memutuskan persoalan adat, tata laksana kehidupan kampung, lalu bagaimana dia menyelesaikan perselisihan antar keluarga, bagaimana kemudian keadilan dan pertimbangannya mendamaikan perselisihan penganut agama suku. Nah, itu sangat penting sekali. Dan yang lebih penting lagi, dia betul-betul berani. Kan kalau memang ada beberapa orang yang menjawab seperti ini, ya Nommensen kan enak, hidupnya ditanggung, kita ini gimana hidup kita? Ya jangan takut juga. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ya kalau jadi pendeta yang kaya. Ya memang saya pikir banasib mau main mulubuy ho gabi namora. Tetapi tentu saja kalau saya katakan, misalnya saya dengan memilih dan menetapkan hati untuk mengikuti panggilan Tuhan menjadi pendeta, sebetulnya pada saat itu juga saya sudah memutuskan bahwa saya tidak akan menjadi orang kaya. Itu sebetulnya. Nah, jadi kalau yang gabi hamoraun kemudian datang menghampiri kita, ya itu bonus di dalam kehidupan. Tetapi aku gabi tujuan dope hamoraun ngapain dita, ya cepat-cepatlah bertobat, saya pikir. Nah, itu yang harus saya pikir. Kalau gabi hamoraun dope tujuan sudah jadi pendeta. Tetapi kalau kemudian kekayaan datang menghampiri kita, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang gue hidup tujuan mengulah, tujuan bekerja, asa gabi mamora, ya saya pikir saya akan katakan itu sesat pikir. Ya, jadi seperti yang biasa saya katakan. Jadi begitu saya memilih menjadi pendeta, memang saya berhenti dari cita-cita saya sejak kecil. Sejak kecil saya bermimpi, cita-cita saya sederhana, hanya jadi orang kaya, itu aja.
Tapi begitu jadi pendeta saya berhenti dengan cita-cita itu, tetapi tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Nah itu bedanya, ya. Oke. Nah kemudian dari situ kita akan lihat juga bahwa ketika kita sudah memiliki integritas dan kejujuran itu, maka kita menjadi seorang pribadi yang benar-benar pemberani. Artinya pemberani bukan tidak takut tentang apapun, artinya tidak menakuti apapun, bukan itu yang saya maksud dengan pemberani, tetapi adalah persoalan memahami keadaan, persoalan tetap memberikan jawaban yang terbaik, persoalan tetap memilih melakukan yang benar apapun resikonya. Keberanian yang seperti itu yang saya katakan. Kita tetap memilih melakukan yang benar meskipun resikonya sangat besar. Itu yang saya katakan. Jadi bukan konteks kalau kita sering memakai bahasa yang sok-sok rohani, tetapi sebenarnya ingin mencari pembenaran. Merbisuk mahita katanya, bukan persoalan merbisuk atau tidak, tetapi berani adalah memilih melakukan yang benar meskipun kita tahu risikonya adalah bahkan mungkin akan kehilangan nyawa kita. Itu yang terpenting. Nah kemudian kemampuan yang seperti itu, dan itu nanti akan terlihat dari sikap kita, cara kita berkhotbah, cara kita memotivasi orang lain, cara kita mengeluarkan pendapat kita, itu akan sangat kelihatan sekali. Dan itu yang membuat kita berwibawa, dalam tanda petik kelihatannya dipenuhi oleh Roh Kudus lah di dalam pelayanan kita. Jadi ini menjadi modal besar bagi pengembangan gereja dan kekristenan di tengah-tengah dunia ini, yaitu semangat dan dedikasi kita sebagai pelayan, sebagai pekerja di ladang Tuhan untuk memperkenalkan Kristus kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yang ketiga dan yang terakhir, bercermin dari pengalaman gereja, hal yang penting untuk dihindarkan bahwa konflik sangat memperlemah kedudukan gereja dan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Ingat itu ya, konflik itu sangat memperlemah dan mempersulit kedudukan gereja dan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah Indonesia ini, atau dimanapun itu. Jadi sebisa mungkin cepat-cepatlah menjadi seorang yang mampu memutus mata rantai konflik, cepat-cepatlah mampu untuk menyelesaikan suatu konflik, dan jangan pernah mau membuka konflik kepada siapa saja, di mana saja, terlepas dari apakah engkau benar atau menurut. Ingat, orang berkonflik itu, berkelahi itu butuh dua orang. Jadi mulut sahal bilang berbeda, ya kan? Jadi butuh dua orang. Jadi mulut yaloho kalau madang saya berbeda. Itu yang mau saya katakan. Mulut dang yaloho dang berbeda. Nah, oleh karenanya konflik-konflik kita itu harus, tadi kita sudah belajar, bibit konflik selalu ada. Potensi untuk konflik selalu ada, dia itu akan setia mengikuti kita. Tetapi kita sebagai pemimpin harus berteguh hati dan selalu punya catatan di dalam hati kita, konflik tidak akan pernah menguntungkan apapun yang terjadi. Oleh karenanya konflik, kalau kita lihat kan itu akan ada di semua aras. Apakah di tengah masyarakat, apakah masyarakat tradisional atau masyarakat modern, masyarakat global, semuanya itu selalu ada bibit konflik. Dan biasanya itu dipicu oleh semangat pembaharuan, karena ada orang yang ingin berubah, ada orang lain yang tidak ingin berubah. Padahal ya pembaharuan itu kan harus selalu ada sebetulnya. Gereja yang benar itu adalah gereja yang memang selalu berubah, selalu memperbaharui diri dengan konteks yang dia hadapi. Itu yang terjadi. Oleh karenanya kita sebagai calon pemimpin, kalian sebagai calon pemimpin harus mengantisipasi ini. Bersiaplah untuk masuk di dalam pergumulan itu. Jadi bahwa kita juga nanti akan menemui hambatan, akan menemui kekuatan-kekuatan yang lain, akan menemui kekerasan, bahkan mungkin persoalan-persoalan yang pada awalnya sepertinya tidak berhubungan dengan kehidupan gereja, ya, tetapi pada akhirnya setiap konflik sudah terjadi, maka kita pasti itu akan tahu bahwa itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan gereja. Oleh karena kita harus sadar, apa yang harus kita sadari, sebaik apapun struktur jemaat gereja,
Kalau perilaku pelayan, budaya organisasinya di dalam gereja korup, tidak menghormati orang lain, egois, maka itu akan membawa bencana, bahkan kehancuran kepada gereja itu sendiri. Ingat bahwa yang paling penting kita bagaimana menciptakan organisasi yang sehat, bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih menggairahkan, yang lebih bergembira. Di dalam gereja kita merayakan keselamatan kita karena kita orang-orang berdosa yang telah dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah gereja. Kita adalah orang-orang yang dari kegelapan dipanggil kepada terangnya yang ajaib untuk bersama-sama mengorganisasi diri untuk pergi keluar, memberitakan terang yang ajaib itu kepada seluruh dunia. Itulah sebetulnya fungsi kita ada di tengah-tengah gereja itu. Oleh karenanya berhentilah dari kalian. Saya berharap banyak supaya ada stigma-stigma yang selama ini bahwa sering kali konflik-konflik di tengah gereja selalu berasal dari para pelayan full timer, para pendeta secara khusus, maka dari kalian itu diputus. Nggak ada lagi itu bahwa pendeta datang maka semuanya baik. Pendeta datang semua akan damai, pendeta datang semua akan diselesaikan, semua akan senang, semua akan berbahagia, semua akan bersama-sama bersuka cita, merayakan kehidupan dan terus berjalan bersama-sama merayakan kehidupan sampai Kristus datang kedua kali. Itulah kehidupan menggereja yang saya impikan akan kalian hidupi di tengah-tengah pelayanan kalian nanti. Demikianlah akhir dari kuliah kita sepanjang semester ini. Saya minta maaf bila kuliah kita kurang maksimal. Ini dimulai dari bulan Maret kemarin ya, ketika COVID sudah mulai membesar di Republik ini, sehingga kita harus menghentikan perkuliahan secara normal dan melakukan perkuliahan jarak jauh. Dan saya pikir kita banyak kendala-kendala di dalam melakukan kuliah jarak jauh ini, baik bagi kalian untuk mengakses perkuliahan dengan baik secara online, yang terkendala dengan biaya, jaringan, atau apapun, terkendala lagi dengan kemalasan, terkendala lagi dengan kurangnya disiplin karena di rumah bisa tidur-tidur pakai celana pendek sambil kuliah, banyak lagi kegiatan sambil mendengarkan kuliah, dipanggil mama lagi untuk masak ya, banyaklah hal-hal yang membuat kita terkendala. Dan saya pun tidak bisa maksimal mempersiapkan kuliah karena sebenarnya kuliah ini akan lebih maksimal kalau kita bisa berinteraksi, tanya jawab. Kita sudah mencoba kuliah dengan Zoom, tapi di Zoom pun kita kurang maksimal. Oleh karenanya biarlah apa yang sudah kita lakukan ini kita sama-sama bekerja keras untuk membuat kita sama-sama baik. Secara khusus kalian, inilah yang bisa saya sajikan kepada kita sepanjang semester ini. Oleh karena saya minta maaf bila ada kekurangan di dalam pengajaran sana sini, tetapi saya akan tetap terbuka untuk diskusi, untuk pertanyaan, untuk apapun yang kalian butuhkan. Bagaimana kalian bisa lebih merasa enak, lebih memahami, lebih dipuaskan dalam pengajaran sejarah gereja Sumatera Utara di semester ini. Dan akhirnya saya ingatkan kembali, ujian akhir semester kita akan laksanakan secara take home. Saya akan kirimkan soalnya, saya akan kirimkan materi ujiannya lewat Classroom, dan kalian juga akan menjawabnya lewat Classroom. Dan juga dengan tugas yang sudah kita sepakati di awal-awal semester, itu akan harus kalian lakukan. Ingat, saya akan tetap memperhitungkan itu sebagai nilai yang akan saya berikan kepada kalian, tergantung bagaimana kalian menyelesaikannya dengan baik. Do the best, lakukan yang terbaik, lakukan yang bisa engkau lakukan untuk mencoba memuaskan hati saya di dalam soal-soal, menjawab soal ujian dan tugas yang saya selalu minta kepada kalian. Ingat, semakin banyak kalian mengirimkan tugas-tugas kalian, semakin banyak kalian membuat telaah-telaah dan narasi-narasi tentang sejarah gereja ini, maka kalian berpotensi semakin mendapatkan nilai yang terbaik yang bisa saya berikan kepada kalian. Horas Madihita, selamat belajar, selamat ujian, dan akhirnya selamat liburan juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Horas.